Selamat bertemu kembali pada materi pendugaan atau penggunaan teknik double sampling untuk estimasi standing stock. Di sini kita akan membahas bagaimana citra resolusi tinggi, antaranya adalah foto udara, juga drone digunakan untuk estimasi standing stock. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana teknik double sampling ini menggunakan citra. Kenapa perlu double sampling? Ini sangat erat hubungannya dengan efisiensi dalam teknik pendugaan. Dan ini ada sebuah prasyarat, ya. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara hasil pengamatan yang ada pada citra dengan yang ada di lapangan. Ya, karena kita kan misalnya di citra, baik di foto udara maupun di citra drone, kita hanya bisa mengamati, melakukan interpretasi atau menganalisis citra-citra kondisi tegakan yang ada di atas tajuk. Sementara sebagian yang ada di bawah tajuk itu tidak kelihatan. Tapi ini secara umum biasanya berkorelasi. Ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah prasyarat bahwa ini dapat dilakukan, ya, dan direkomendasikan untuk dilakukan apabila biaya pengamatan yang menggunakan citra itu lebih murah dibandingkan dengan yang di lapangan. Syarat yang ketiga, pengukuran pada citra itu lebih mudah, lebih konsisten, ya. Sehingga karena dia mudah, cepat bisa dikoreksi, dan karena pengamatan bisa dilakukan di laboratorium. Jadi kita jadi double sampling ini atau two piece sampling ini itu adalah melakukan pengukuran yang dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi ada 2 fase. Jadi fase pertama, ya, kita melakukan pengukuran pada citra, ya, itu dengan jumlah yang banyak. Misalkan kita bisa mengukur tinggi pohon, kerapatan, tutupan tajuk, jumlah pohon, gitu ya. Dan bisa dilakukan dalam jumlah yang besar dan cepat pada foto. Nah, kemudian pada fase kedua kita ambil itu sebagian dari yang sudah plot-plot yang sudah diamati di lapangan, kita ambil lagi, amati lagi yang sudah diamati di foto, diamati lagi di lapangan. Jadi kita ada 2 fase. Jadi fase pertama melakukan pengamatan di foto atau di citra, fase kedua adalah di lapangan. Jadi kita mengambil sejumlah kecil, ya, sejumlah M dari M yang sudah ada. Nah, itu kenapa 2 tahap seperti ini atau 2 fase ini disebut dengan double sampling. Karena memang samplingnya dilakukan 2 kali dan dua-duanya dilakukan secara acak. Ini ilustrasi saja, misalnya ini dibuat, misalnya ada 20 plot. Dari 20 plot ini, ya, kalau diilustrasikan misalnya di potret, ya, seperti itu. Jadi ada 20. Nah, dari 20 yang diamati di foto, ini kemudian sebanyak 6 misalnya diamati di lapangan lagi. Jadi itu ada 2 kali, ini yang berkedip ini, ya, diamati 2 kali. Nah, kemudian dari hasil pengamatan tadi, ya, dari hasil pengamatan ini itu pasti ada korelasi yang tinggi. Kita menggunakan yang 6 yang blinking ini, ada korelasi antara hasil pengamatan di lapangan dan di foto. Ya. Jadi misalnya apa yang kita duga?
Kalau kita melakukan pengamatan menggunakan peubah tajuk, nah itulah yang diselisihkan. Tajuknya berapa yang difoto, berapa yang di lapangan. Ya. Nah itu faktor koreksi nanti sebagai faktor koreksinya. Ya. Jadi nilai nilai B pada koefisien ini ya, yang merupakan di mana X-nya itu adalah peubah-peubah yang diamati bersama di lapangan dan di foto gitu ya. Nah, B-nya itulah koefisien itulah nilai untuk koreksi dari pengamatan sejumlah M ya yang dilakukan di di lapangan. Ya. Jadi rata-rata dari pengamatan lapangan ya. Nah, jadi ini ya, ini konsepnya gitu. Jadi ada rata-rata dari contoh yang diamati lapangan, jadi YM, jadi namanya fase 2-nya, kemudian kita X-nya apa saja yang dimenduga, ya. Ini misalnya XN-nya, ya, itu adalah hasil penafsiran foto udara juga bisa, dan X-nya misalnya hasil penafsiran pada di lapangan, ya. Nah ini kalau kita menggunakan langsung tabel volume misalnya. Misalnya di lapangan ini YM-nya, nah kemudian dengan tabel volume kita bisa mengukur yang di foto berapa, yang di lapangan berapa. Nah itu, nah ini oleh karena itu pengukuran yang lainnya sama, kita bisa melakukan pengukuran terhadap keragaman individu. Jadi keragaman individu ya yang dari misalnya peubah Y gitu. Nah, ini kan bisa dihitung ya keragaman individu. Kemudian nanti bisa kita hitung keragaman individu, nilai tengah dari individu. Ya. Dari situ kita bisa menghitung keragaman dari double sampling. Nah, ingat, keragaman nilai tengah dari double sampling ini pasti gabungan dari keragaman yang dari M contoh dan dari N contoh. Nah, ini sangat terkait dengan korelasinya, gitu ya. Ya, jadi tentu saja keragaman dengan double sampling ini itu sangat tergantung pada korelasinya, ya, korelasi antara yang diamati di kita dan yang diamati di lapangan. Nah, kemudian bisa disederhanakan seperti ini ya rumusnya. Ini adalah keragaman nilai tengah double sampling ya dengan linear regression. Nah, kemudian juga bisa dihitung keragaman totalnya ya dikalikan N kuadrat. Ya. Nah, kalau yang lain ya itu menghitung koefisien regresi itu formulanya sama dengan perhitungan regresi yang konvensional gitu ya. Di sini harus menghitung sum product gitu, jumlah hasil kali antara peubah X dan Y-nya ya. Bisa dihitung dengan formula ini ya. Dengan formula ini kita bisa hitung. Nah, kemudian juga sum square dari X peubah X-nya bisa dihitung ya. Kemudian kita bisa rasiokan. Nah, jadi koefisien regresi itu adalah rasio antara sum produk X Y-nya, X Y-nya dengan sum square dari X. X itu peubah bebasnya ya. Nah, kemudian kalau kita persamaannya begini ya. Jadi ini adalah akan digunakan untuk membuat persamaan di mana namanya konstantanya sama dengan ya kan rumusnya itu kan Y sama dengan gitu kan ya. Sama dengan A tambah BX kan gitu. Nah, jadi A-nya bisa dihitung. Jadi A-nya di sini sama dengan rata-rata dari Y dikurangi dengan B kali rata-rata X. Dari sampel sejumlah M, artinya sampel sejumlah yang diamati di lapangan. Ya. Nah, sedangkan koefisien korelasi sama saja, kita menggunakan hasil bagi dari akar dari sum product. Ya, jadi akar dari sum square regression dengan sum square total diakarkan ya, atau disederhanakan lagi, diuraikan lagi koefisien kali sum product ya XY
bagi dengan sum square dari Y, ya, atau sama dengan juga disederhanakan lagi sum product, ya, bagi dengan sum square X sum square Y, ya. Nah, itu didapatkanlah nilai R-nya. Koefisien korelasi, ya. Jadi rumus koefisien korelasi semuanya kalau diuraikan lagi seperti ini, ya. Ya, bisa mudah menguraikannya lagi situ, ya. Jadi dengan rumus-rumus standar sebenarnya. Nah, bagaimana pengolahannya misalnya, ya. Pengolahan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan di kita seperti apa gitu, ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi kita dari tabel, ya. Dari tabel yang ada misalnya ini kita melakukan sejumlah M, ya. Jadi dari N yang kita, ini kan ada N yang diamati di foto, ya. Dari 1 sampai M, kemudian ditambahkan lagi sampai dengan N. Jadi hanya sebagian saja yang diamati di foto dan di lapangan. Jadi sejumlah, ya. Jadi berubah-ubah yang diamati di foto itu apa saja. Kemudian yang diamati di lapangan apa saja. Ya. Nah, jadi kita membuat tabel seperti ini sistematisnya. Dari sini kita hitung, ya, hitung rata-rata, jumlah, ya, seperti ini. Kita hitung sini, ya, kita hitung, kita jumlahkan dari kolom X1-nya, kemudian kolom X2 dan kolom X3, ya. Kemudian kita bagi dengan M-nya, itulah rata-ratanya. Jadi kalau kita menggunakan spreadsheet akan sangat mudah. Nah, kalau untuk Y-nya hanya sampai M, ya. Sedangkan sampai N itu hanya berubah X1 sampai dengan X3. Kita cari, ya. Itu kita cari sampai M rata-ratanya, sampai N, ya, maksudnya. Kemudian untuk X2 juga dicari, X2. Ya. Sedangkan di lapangan ini tidak sampai N, ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan pendugaan, mencari selang dugaannya. Jadi sama saja. Jadi selang dugaannya adalah dugaan dengan menggunakan double sampling dengan linear regression, DSLR ini, ya, plus minus dari tabel T dengan derajat bebasnya M-1 kali, ya, nilai dari standar error, nilai tengah dari dugaan dengan double sampling with linear regression. Nah, kemudian itu dugaannya. Tapi sebelum ke sana menggunakan final persamaan yang final, kita bisa melakukan uji dulu, ya, pengujian terhadap masing-masing perubahan. Apakah perubahannya X1, X2, X3 itu signifikan atau tidak? Kalau tidak signifikan, ya berarti dikurangi, ya. Nah, ini bisa menggunakan, ini rumus konvensionalnya seperti ini adalah jadi mean square, jadi kuadrat tengahnya regresi dibagi dengan kuadrat tengah sisa. Jadi kalau dirumuskan lagi koefisien regresi dibagi SPX, ya, dibagi dengan P-1 gitu, ya, ini ubah gitu, ya, bagi dengan SSY kurangi B SP sum produk XY dibagi dengan M adalah sampel dikurangi dengan kubah derajat bebasnya. Baru nanti, atau kalau itu berarti tidak nyata gitu, ya, berarti ada minimum 1, ya. Nah, kalau kita mau menguji satu-satu juga bisa kita menggunakan formula dengan C. Jadi kita bisa menghitung, ya, nilai C ini. Jadi berdasarkan model yang, oleh karena itu kita nanti akan menggunakan model yang terbaik yang dapat dilakukan untuk melakukan pendugaan ini, ya. Jadi setelah melakukan pengujian ini, itu maksudnya, ya. Nah, jadi kalau kita contohkan di sini, contohkan dengan double sampling ini, misalnya ini ada 30, ya, 1 sampai 15, kemudian 16, 30.
ini misalnya kita sudah punya tabel volume udara. Tabel volume itu misalnya plot 1 menghasilkan angka 21 meter kubik, ya, kemudian 55, 56 dan terusnya, ya, sampai dengan yang ke-30 menghasilkan dugaan 72 meter kubik. Nah, dari situ ternyata setelah, karena ini modelnya mungkin sudah dibuat 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu. Nah, sudah ada growth. Nah, kemungkinan di lapangan bisa saja selain modelnya sudah berubah atau fotonya yang berumur lama gitu ya. Ini apa namanya? Kita lihat di sini misalnya yang di 21 meter kubik gitu ya. Di plot 1 ternyata di lapangan 36 kubik. Ya, yang nomor 4, plot nomor 4 71 di lapangannya 86 kubik. Ya, dari sekian itu ternyata memang kalau kita lihat ada 21 dengan 36, 71 dengan 86, 40, 43. Kemudian nomor 8 juga begitu, nomor 10 juga lebih tinggi, nomor 13 juga 56 dengan 76 gitu ya, nomor 14 31, 33. Ya, kemudian yang plot nomor 16 juga demikian. 13 ini sedikit di bawah ya. 34 di foto ya, 23 lapangan. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ini cenderung ya ada growth gitu ya, ada perubahan. Jadi yang di lapangan cenderung lebih besar. Maka saya kira ini akan ada korelasinya. Maka cara menghitungnya bagaimana? Ya, kalau kita membuat spreadsheet, kita sorted aja dulu ya. Kita urutkan saja dulu dari tabel ini. Kita urutkan dulu gitu ya. Kita dimasukkan ke tabel. Nah, kemudian diurutkan aja sini. Ya, dibuat urut seperti itu. Jadi yang sudah punya pasangan itu kita kumpulkan di atas. Nah, setelah itu baru kita tambahkan kolom-kolom baru. Ya, fil baru ada X kuadratnya, ya, Y kuadratnya, dan XY-nya. Ya, kita hitung ini kolom X kuadrat yang dikuadratkan semua X-nya. Di Y kuadrat juga demikian, dikuadratkan semua. Jadi misalnya, ya kita dapatkan 91 kuadrat itu, ya, itu adalah X kuadratnya adalah 8281. Ya. Demikian juga 141 kuadrat adalah 19881. Nah, sum produknya ada paling kanan ini XY-nya. Itu cara menghitungnya. Nah, setelah itu ya kita jumlahkan saja ini. Kita buat di tabel di bawahnya, satu tabel baru lagi. Di bawahnya kita jumlahkan semuanya di sini. Sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY. Nah, itu kita kuadratkan semuanya. Dari sini kita tahu gitu ya. Jadi jumlah kalau kita jumlah dari X-nya yang menggunakan N contoh adalah 14 ya. Kita menggunakan rata-rata dan rata-rata dari M-nya ya kita dapatkan di sini. Rata-ratanya adalah 49917 dari M, sedangkan dari N-nya adalah 41. Ya, kita tahu bahwa di sini N-nya 30, M-nya 12. Nah, ini kita bisa lanjutkan perhitungannya. Ya, jadi dari sini kita bisa menghitung sum square ya, jumlah kuadrat dari X-nya gitu ya. Dengan rumus ini gitu kan. Itu kan sesungguhnya jumlah kuadrat itu adalah X dibagi dengan X dikurangi dengan X rata-rata dikuadratkan kan ya. Nah, supaya nggak usah membuat tabel minus-minus dulu, maka langsung buat ini dari M. Ya. Jadi kita dapatkan, jadi dari nilai-nilai yang sudah ada di atas ini, 3521, ya, 59 kuadrat dibagi 12, kita dapat 490. Ya. Nah, dari situ kita dapatkan, semuanya dari atas ini.
Nah, kemudian sum square Y juga didapatkan. Demikian dari tabel yang sudah diperoleh di atas ini. Demikian sum produknya juga begitu ya. Sum produknya ya. Dari atas ini juga ya, sigma XY-nya ada, sigma X-nya ada, sigma Y-nya ada ya. Kita dapatkan. Jadi sum produk XY kita dapatkan. Maka kita selanjutnya kita bisa menghitung koefisien regresi. Jadi koefisien regresi ya kita adalah jika XY dikali dengan bagi dengan JKX gitu ya. Kita bisa dapatkan. Jadi kalau diformulakan diotomatiskan 1,36. Ya. Jadi rumusnya begini ya. Kita dapatkan SP sum produk XY kita dapatkan di sini. Sum produknya kan 670 15 ya, kemudian sigma X ini adalah 490, sigma Y nya 1087. Nah, kita dapatkan koefisiennya 1,368. Nah, dari situ kita dapat konstanta rata-rata Y-nya ya. Kita peroleh, kemudian B-nya kita sudah ada, XM-nya sudah ada, maka kita akan mendapatkan konstanta A-nya ya di situ. Nah, kemudian kita dapatkan konstantanya. Oke, kita kembali ke ngitung R sekarang ya, koefisien korelasinya. Jadi kalau kita menggunakan sum produk XY, XY-nya dibagi dengan sum square X ya, kemudian sum square Y, nah kita dapatkan 0,9 ya. Jadi sangat tinggi korelasinya, dekati 1. Nah jadi itu, jadi kita menggunakan nilai ya sum produk ya dari XY ya, mestinya di atas ini sum produk XY ya, mestinya XY gitu ya mestinya ya. Kemudian sum produk X ya, sum square A, ini sum square X dan sum square Y, kita dapat 0,9. Jadi kita sudah punya B-nya adalah 1,368, R-nya 0,918 sekian. Nah, dari sini kita coba hitung berapa keragaman. Jadi keragaman individu ya, keragaman individunya ini adalah didapatkannya sekian ya, dari sum square Y-nya ya, dapatkan 98,88 ya, kita dapatkan kan dari sum square Y-nya kita dapatkan hanya 12 ya. Jadi keragaman nilai tengah double samplingnya kita dengan memasukkan ini ya, keragaman dari individu ini yang terkoreksi ini dikali dengan 1 minus R kuadrat. Tambah lagi juga dengan keragaman dikali R kuadrat ya. Kalau 1 minus R-nya berarti dibagi dengan M ya, tanpa minusnya ini sebelah kanan kita bagi dengan M. Jadi kita akan mendapatkan ya keragaman nilai tengah dari double sampling ini ya. Ya, jadi kita akan dapatkan ini ya. Nah, kita dapatkan adalah sekian. Ya. Ini adalah masih keragaman nilai tengah double sampling per plot. Ya. Jadi 4,0702. Jadi kita kalau diakarkan kita dapatkan 2017. Nah, kalau kita sudah punya keragaman nilai tengah ya, jadi kita bisa mendapatkan kesalahan baku. Jadi standar error dari rata-ratanya. Dari sini ya kita bisa menghitung penduga selang. Ya. Jadi persamaan regresi tadi ya, kita hanya kita
bisa membuat seperti ini. Kan tadi sudah dapat rata-ratanya dapat, ya, koefisiennya dapat. Nah, gitu. Nah, dari sini kita bisa menghitung penduga selangnya. Jadi kita kalau penduga selangnya, ya, dari nilai tengahnya ini berarti 64, 67 tambah koefisien regresinya kali pengamatan dari sejumlah M dan sejumlah N. Ya. Kita dapatkan 60,85 meter kubik per plot atau 243,43 meter kubik per hektar. Karena luas plotnya 0,25. Ya. Nah, dari sini ya kita bisa mengetahui, ya, selangnya. Jadi interval dari minimum dan maksimum per plotnya. Ya. Jadi kalau per plotnya sudah kita tahu, ya, maka per hektarnya kita akan tahu. Ya. Nah, di sini kita bisa menghitung kesalahan sampling. Kesalahan sampling kita tahu tadi, yang kita dapatkan adalah nilai T di standar error of the mean bagi dengan dugaan rata-ratanya kali 100%. Nah, itulah kita dapatkan sini 6,63%. Jadi artinya masih, kalau kita menggunakan double sampling, kesalahannya masih di bawah 10%. Ya, ini sangat bagus sekali. Masih di bawah 10%. Ya. Nah, ini kalau salah satu contoh bagaimana kita menggunakan double sampling kalau kita menduga langsung. Tapi ada juga contoh yang lain, misalnya nih di Gunung Walat juga menggunakan double sampling, tapi yang diukur adalah kubahnya. Kita belum ada tabelnya. Dari 66 plot foto udara, 6 plot diamati pada foto udara skala 1/20.000. Kemudian 37 plot lagi, ya, diamati di lapangan. Jadi di foto hanya dilakukan pengamatan terhadap jumlah pohon per plot, diameter tajuk rata-rata, tinggi pohon rata-rata. Jadi hasilnya, misalnya kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, ini contoh menggunakan 3 kubah di sini. X1, ya, X1 adalah jumlah tajuk, X2 adalah diameter tajuk, ya. Kemudian X3-nya tinggi, ya, tinggi pohon. Nah, kita dapat di lapangannya, kita dapat juga volumenya. Ya. Nah, di sini kita langsung melakukan, ya, menghitung dulu, ya, jumlahnya dihitung, ya, kemudian rata-ratanya dihitung, ya. Ini rata-rata dari per 0,1 hektar. Kemudian untuk sejumlah N juga kita dapatkan, ya. Dapatkan sejumlahnya ini dari yang diamati di foto. Nah, dari sini sama seperti yang tadi, jadi masing-masing kubah sum square X1 dicari, sum produk X1 X2 dicari, gitu ya, dari sejumlah sampel, ya. Ya, dari kemudian ada N-nya 66, M-nya 37, ya. Kemudian sum square X2-nya ada, sum produk X1 X3, X2 X3, sum square 3 juga diperoleh. Nah, ini rata-rata volume di lapangan dapatnya sekian per plot. Ya, ini per plot. Jadi luas plotnya 0,1 hektar. Nah, dari sini kita bisa menghitung sum square dari Y. Ya, kita dapatkan. Kemudian juga sum produk dari terhadap setiap kubah juga dicari, ya. SPX31, SP1Y, ya, SP X3Y, SP X2Y dihitung semuanya. Itu dengan tabel tadi, dengan hanya menjumlahkan, ya. Nah, dari situ misalnya jika hanya kita gunakan N saja, misalnya X1, ya. Nah, kita dapatkan koefisiennya adalah 0,3946, ya, dengan R 0,66, ya. Nah, ternyata setelah uji, gitu ya, ini signifikan, ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan ini.
Jadi ini cukup signifikan kan di sini kalau kita lihat ya, uji menggunakan N saja, maka ini sangat signifikan, cukup signifikan ya, walaupun R-nya 0,66. Nah, kemudian kita nanti akan bisa menghitung ini kan derajat bebas regresi itu sama dengan jumlah kubahnya gitu kan. Sisanya adalah M dikurangi 1 kali derajat bebas regresi ya. Nah, jadi kita bisa menghitung. Nah, jika hanya X2 saja ternyata R-nya sangat kecil ya. Jadi artinya rata-rata diameter tajuk itu tidak signifikan. Tapi kalau kita menggunakan hanya X3 signifikan ya, walaupun R-nya masih rendah tapi masih signifikan ya. Jadi kalau kita mencoba menggunakan 3 persamaan dipaksakan 3 kubah ya, 3 maksudnya 3 kubah. Jadi kalau kita coba paksakan ya menggunakan 3 kubah, maka inilah persamaan regresinya ya. Nah, jadi kalau disederhanakan dengan N, D, H, inilah dapatnya. Tapi ingat tadi yang kubah X2 ya bisa dihilangkan karena tidak signifikan. Jadi D. Nah, jadi kalau kita bisa hitung ya SS regresinya tinggal menggunakan koefisiennya saja ya. Koefisien masuk kemudian dicari dengan sum jumlah dari perkalian sum produk tadi ya. Ya, kita dapatkan SS regresi, kita dapatkan ya. Jadi ingat SS regresi ini adalah koefisien kali sum produk. Nah, R-nya juga sudah dapat. R-nya dari semua ini SS regresi dibagi SS total. Kita dapat ya. R kalau kita menggunakan 3 kubah ini cukup bagus. Ya, itu 0,86. Jadi inilah persamaan regresinya jika kita menggunakan 3 kubah. Nah, dengan asumsi tadi ya, misalnya B2 yang X2-nya digunakan. Tapi kalau nggak digunakan kita hitung pelan. Menggunakan hanya 2 kubah saja, X1 dan X3. Ya. Nah, itu. Nah, jadi kita sudah mendapatkan jadi keragaman individu, kemudian keragaman atau keragaman dari double sampling dengan linear regression-nya kita dapatkan ya, kemudian kita akarkan standar error-nya ya dengan double sampling dengan linear regression kita dapatkan sekian ya. Ya, dengan derajat bebas M kurangi P, jadi perubahannya 3 kan, M-nya 36, jadi 33. Jadi kita mendapatkan di sini ya 13,7808 plus minus 2 kali dari standar error dari double sampling dengan linear regression 0,7243 ya. Jadi kita bisa mendapatkan berapa sampling errornya ya. Sampling errornya kita bisa hitung. Yang itu rata-rata ini dibagi dengan 2 kali ya standar error dari nilai tengah double sampling. Ya, kita mendapatkan kalau dengan ini ya cukup besar ini 17,8%. Tapi pilihannya walaupun hampir 18% tapi masih make sense jika kita berpikir tentang biaya. Ya. Jadi saya kira demikian dulu untuk pembahasan saat ini. Ya, nanti kita akan bahas lagi bagaimana optimasi supaya benar-benar efisien. Jadi berapa jumlah plot yang harus diambil di foto dan yang harus diambil di lapangan. Ya, supaya benar-benar optimal. Kalau tadi kan kita acak aja menetapkannya tadi. Ya. Kita mengambil 36 misalnya di sini dari sejumlah yang sudah ada. Kenapa 36? Kenapa nggak 30? Karena kan kalau menggunakan 30 pasti lebih murah. Ya.
ini pasti pertimbangannya adalah keragaman dan biaya. Baik, saya kira demikian. Kita nanti akan bahas berikutnya yang tentang efisiensi. Demikian, salam sehat selalu. Semoga